Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irene Cynthia Rutaso. Saya dari Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Pengertian sistem perkemihan, di mana kita tahu sistem perkemihan merupakan suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Adapun susunan sistem perkemihan, yang pertama ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, dan yang keempat uretra. Yang pertama ginjal. Ginjal adalah sepasang organ yang terletak di bagian belakang dari cavum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis, dan terbungkus oleh kapsul renalis. Bentuknya seperti biji buah kacang merah, jumlahnya ada dua, yaitu kiri dan kanan. Letak ginjal kiri sedikit lebih tinggi daripada letak ginjal kanan. Bagian-bagian ginjal terdiri atas 3 bagian, yaitu kulit ginjal atau korteks, bagian tengah atau medula, pelvis renalis. Yang pertama, kulit ginjal atau korteks. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang berfungsi melaksanakan penyaringan darah yang disebut nephron, yang terdiri dari glomerulus, merupakan pembuluh darah arterio yang berfungsi melakukan filtrasi atau penyaringan darah. Kedua, kapsula Bowman, merupakan jaringan epitel silindris berbentuk mangkuk yang berfungsi mengalirkan darah ke tubulus renalis. Yang ketiga, tubulus renalis. Tubulus renalis merupakan serangkaian tabung yang menjalar dari kapsula Bowman menuju tabung pengumpul atau tubulus collectivus dan berfungsi mengangkut cairan tubuh dan darah menuju ke ginjal, dan setelah disaring maka ginjal akan mengeluarkan zat-zat tersebut melalui urin. Kemudian bagian tengah atau medula. Bagian tengah atau medula adalah lapisan dalam yang terdapat pada ginjal. Bagian tengah atau medula terdiri beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal. Bagian tengah atau medula juga memiliki fungsi mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan urin agar masuk keluar ginjal. Yang ketiga, pelvis renalis. Pelvis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal berbentuk seperti corong lebar. Pelvis renalis memiliki fungsi sebagai jalur cairan berpindah dari ginjal menuju kandung kemih. Adapun beberapa macam fungsi ginjal. Yang pertama, untuk mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh bergantung pada apa yang dimakan. Yang keempat, mengatur sel darah merah. Yang kelima, ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme atau ureum, asam urat, kreatinin, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing atau pestisida. Dan yang keenam, fungsi hormonal dan metabolisme. Kemudian susunan sistem perkemihan yang kedua, yaitu ureter. Ureter merupakan bagian dari sistem perkemihan yang berbentuk seperti saluran pipa atau tabung yang panjangnya 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Fungsi ureter adalah membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih atau vesika urinaria. Vesika urinaria atau kandung kemih adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuat zat sisa dengan cara menghasilkan urin. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan alur sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan fungsinya menyalurkan urin keluar. Pertama, uretra pria, terdiri dari uretra prostatica, kedua uretra pars membrancea, uretra pars cavernosus, dan orificium uretra externa. Uretra wanita terdiri dari tunica muscularis, 2 lapisan spongosea, yang ketiga lapisan mukosa sebelah dalam. Kemudian urin atau air kemih. Pertama, sifat-sifat air kemih. Kedua, jumlah ekskresi dalam 24 jam, 1500 cc tergantung dari masuknya cairan dan faktor lainnya.
Ketiga, warna bening mudah dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Keempat, warna kuning tergantung dari kepekatan obat atau lain-lainnya. Yang kelima, berat jenis. Yang keenam, reaksi asam bila terlalu lama akan menjadi alkalis. Kemudian beberapa macam komposisi air kemih. Yang pertama terdiri dari 95% air, yang kedua zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein asam urea, amoniak, dan kreatinin. Yang ketiga elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Yang keempat pigmen, yang kelima toksin, dan yang keenam hormon. Kemudian mekanisme pembentukan urin. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi, yang kedua penyerapan atau absorpsi, yang ketiga penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang keempat augmentasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama, hormon. Hormon ADH fungsinya meningkatkan reabsorpsi air sehingga dapat mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh. Kemudian aldosteron. Fungsinya pada absorpsi natrium di tubulus ginjal. Kemudian prostaglandin. Fungsinya merespon radang, pengendalian tekanan darah, kontraksi uterus, dan pengaturan pergerakan gastrointestinal. Kemudian glukokortikoid. Fungsinya mengatur peningkatan reabsorpsi natrium dan air yang menyebabkan volume darah meningkat sehingga terjadi retensi natrium. Kemudian renin. Faktor yang mempengaruhi pembentukan urin yang kedua, zat-zat diuretik. Yang ketiga, suhu internal. Yang keempat, konsentrasi darah. Dan yang kelima, emosi. Dan yang terakhir, mekanisme miksi atau pengeluaran urin. Mekanisme miksi atau pengeluaran urin adalah proses di mana kandung kemih akan mengosongkan dirinya waktu sudah penuh dengan urin. Miksi-truisi ialah proses pengeluaran urin sebagai gerak refleksi yang dapat dikendalikan oleh sistem saraf, di mana gerakannya dilakukan oleh kontraksi otot perut yang menambah tekanan intra-abdominalis dan organ-organ lain yang menekan kandung kemih sehingga membantu mengosongkan urin. Urin normal rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening atau kuning muda tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Iya, sekian dan terima kasih.